Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang cara menentukan KPK dan FPB dari bentuk aljabar. Oke, bagaimana cara menentukan KPK dan FPB? Langsung saja untuk nomor 1 ya. Perhatikan, tentukan KPK dan FPB dari bentuk aljabar berikut. Ini ada 6A pangkat 3 B kuadrat dan 8A B pangkat 4. Oke ya. Nah, caranya gimana? Langkah pertama kita faktorkan dulu. 6A pangkat 3 B kuadrat itu sama dengan 2 dikali 3 gitu ya. 6 itu kan 2 dikali 3, kemudian kali A pangkat 3 dan B kuadrat. Kemudian 8A B pangkat 4 kita faktorkan menjadi 2 pangkat 3 dikali A dikali B pangkat 4. Oke ya. Selanjutnya kita akan menentukan KPK gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan KPK? Dalam menentukan KPK itu kita tulis dulu semua faktor-faktornya, dan bila ada faktor yang sama itu kita pilih pangkat yang tinggi atau kita pilih yang pangkatnya tertinggi. Nah, coba di situ kita lihat, kita pilih ada berapa faktor ya. Yang pertama 2 itu pangkat tertingginya 2 pangkat 3. Kemudian ada angka 3, kemudian ada A ya. A kita pilih yang pangkat tinggi yaitu A pangkat 3, kemudian B nya kita pilih yang pangkat 4. Selanjutnya kita kalikan dari faktor-faktor itu ya, menjadi 2 pangkat 3, kemudian dikali 3 dikali A pangkat 3 dikali B pangkat 4, sehingga menjadi 8 dikali 3 dikali A pangkat 3 dikali B pangkat 4. 8 kali 3 itu kan 24, kemudian dikali A pangkat 3 dan B pangkat 4. Nah, sehingga kita tulis menjadi 24 A pangkat 3 B pangkat 4. Nah, ini adalah KPK gitu ya. Oke, sekarang kita akan menentukan FPB dengan faktorisasi atau faktoran yang sama ya. Bagaimana cara menentukan FPB-nya? Nah, perlu dicermati kalau mencari FPB itu kita pilih faktor-faktor yang sama, gitu ya. Nah, kemudian kalau ada yang sama itu, dari yang sama itu kita pilih pangkat yang terendah. Coba kita cermati, di sini kita cari faktor yang sama, misalnya 2 ya. Nah, 2 kita pilih pangkat yang rendah yaitu 2 pangkat 1. Kemudian A, gitu ya. A kita pilih pangkat rendah yaitu A pangkat 1 atau A. Kemudian yang B kita pilih B kuadrat. Oke ya. Nah, sekarang perhatikan, kalau ini kita cari FPB-nya, maka dikalikan aja 2 kali A kali B kuadrat, sehingga diperoleh 2AB kuadrat. Oke, jadi di sini disimpulkan KPK dan FPB-nya itu berturut-turut 24 A pangkat 3 B pangkat 4 dan FPB-nya 2AB kuadrat. Oke ya, paham ya sampai sini? Nah, sekarang coba kita menentukan KPK dan FPB soal yang berikutnya. Misalkan ini ada 8x 18x pangkat 5 Y pangkat 3 dan 24x kuadrat Y pangkat 7. Langkah pertama kita faktorkan dulu. 18x pangkat 5 Y pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 3 kuadrat dikali x pangkat 5 dikali Y pangkat 3. Kemudian 24 itu 24x kuadrat Y pangkat 7 itu 22 pangkat 3 dikali 3 gitu ya, dikalikan x kuadrat dikalikan Y pangkat 7. Oke, kita cari KPK-nya. Caranya sama, kita pilih angka-angka atau faktor-faktornya. Jika ada yang sama, kita pilih pangkat yang tertinggi. Coba kita pilih untuk faktor 2, kita pilih 2 pangkat 3. Kemudian 3 ini kita pilih 3 kuadrat. X-nya kita pilih pangkat 5 dan Y kita pilih pangkat 7. Maka KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 kuadrat dikali X pangkat 5 dikali 7. Maaf, dikali Y pangkat 7. Sehingga 8 kali 9 gitu ya, kali X pangkat 5 dikali Y pangkat 7.
8 kali 9 itu 72, kemudian dikali X pangkat 5, dikali Y pangkat 7. Sehingga menjadi 72 X pangkat 5 Y pangkat 7. Oke ya. Nah, sekarang kita mencari FPB. Dengan faktorisasi yang sama, kita cari FPB-nya. Caranya sama ya. Cara yang depan tadi, kita pilih faktor-faktor yang sama. Gitu ya. Oke, sekarang kita cek, kita pilih faktor yang sama. Misalkan di sini ada 2 ya. Kita pilih yang pangkatnya rendah. Gitu ya. Kemudian ada 3 yang sama ini ya. Berarti kita pilih yang pangkatnya rendah, yaitu 3 pangkat 1. Kemudian ada X pangkat 5 dan X pangkat 2. Kita pilih X yang pangkat 2. Ada Y pangkat 3 dan Y pangkat 7. Berarti kita pilih Y pangkat 3. Sehingga FPB-nya kita kalikan aja. 2 dikali 3 dikali X kuadrat dikali Y pangkat 3. Sehingga ini menjadi 6 X pangkat 2 Y pangkat 3 menjadi 6X kuadrat Y pangkat 3. Jadi KPK dan FPB-nya berturut-turut 72X pangkat 5 Y pangkat 3 dan 6X kuadrat Y pangkat 3. Begitu ya, sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang cara menentukan KPK dan FPB bentuk aljabar. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.